Nah, ini kita kemarin sempat bahas setelah Syekh rahimahullah taala membahas tentang arkanul iman, terus syahadat kepada Allah azza wajal, la ilaha illallah. Beliau membahas beberapa dari al-asma dan as-sifat, beberapa dari nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wajal. Kata beliau bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan, yang mengadakan, dan membentuk rupa. Dan ini telah kita bahas, ya. Wallah al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan membentuk rupa. Al-khaliq itu memiliki dua makna. Yang pertama, menciptakan atau menentukan segala sesuatu. Al-bari yang itu mengadakan, yang sebelumnya tiada. Al-musawwir yang membentuk rupa, wujud manusia, rupa manusia, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kemudian juga Allah yang memberikan rizki, Ar-Razzaq. Ya, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa batas. Dan Allah juga mengatakan, innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki, Maha Kuat, ya, dan juga Maha Perkasa. Dan rizki Allah terbagi menjadi dua, rizki yang umum, yaitu yang berkaitan dengan badan manusia, dari makanan, minuman, tempat tinggal, harta, dan yang lainnya. Maka rizki yang umum ini Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya, baik orang muslim, orang non-muslim, orang yang taat, orang yang fasik, semuanya mendapatkan rizki yang sifatnya umum. Maka rizki yang sifatnya umum bukan tanda kebaikan atau tanda keburukan. Karena semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, bahkan hewan pun mendapatkan rizki yang sifatnya umum. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Adapun manusia apabila dia diuji oleh Allah, lihat firman Allah, idza mabtalahu rabbuhu. Apabila dia diuji oleh Allah, fa akramahu, maka dia dimulaikan. Wa na'amahu, dikasih nikmat. Fa yaqulu rabbi akraman, maka manusia mengatakan Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kalau seandainya dia diuji juga dengan disedikitkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, fa yaqulu rabbi ahadan, maka dia berkata Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, tidaklah seperti itu. Jadi bukan luasnya rizki, sempitnya rizki tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Karena semuanya dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini rizki yang sifatnya umum. Adapun rizki khusus adalah rizki yang berkaitan dengan hati. Dari iman, amal saleh, qanaah, kemudian amalan-amalan hati, tawakal, ilmu yang bermanfaat, semuanya yang dapat menegakkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah rizki yang sifatnya khusus. Dan rizki khusus tidak Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan puncak dari rizki yang khusus adalah dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang hamba dimasukkan surga oleh Allah, maka ia mendapatkan rizki yang sangat baik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, iman dan amal saleh itu rizki. Ya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kata Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan kepadanya rizki yang sangat baik. Ya. Ini konsekuensi dari nama Allah apa? Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rizki. Kemudian antum lihat, yang Maha memberi, menahan, dan yang mengatur segala sesuatu. Di antara nama Allah Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mu'ti adalah yang memberi dan Al-Mani' adalah yang menahan. Dan di dalam zikir kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd.
Allahumma la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang menghalangi apabila engkau sudah memberi. Jadi seorang hamba kalau sudah dikasih sama Allah Azza wa Jal, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun juga. Pasti rizki itu hal tersebut sampai kepadanya. Wala mu'tiya lima man'at. Tapi kalau sudah dihalangi sama Allah, maka tidak ada lagi yang bisa memberi. Maka doa ini, zikir yang agung, mengingatkan kita semua bahwasanya al-mu'ti dan al-mani' yang memberi dan yang menahan adalah Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizki Allah Azza wa Jalla tidak diberikan kepada orang yang semangat mencarinya dan tidak terhalangi walaupun semua manusia menghalangi rizki tadi, atau orang-orang yang membenci menghalangi rizki tadi. Artinya kalau seorang hamba sudah ditetapkan oleh Allah satu perkara, tidak akan meleset. Tapi kalau semisalnya belum ditetapkan oleh Allah perkara tersebut untuknya, maka dia tidak akan mendapatkan walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, bersusah payah. Ya, maka ini konsekuensi dari doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Lihat, wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Tidak bermanfaat usaha, tidak bermanfaat di sisimu usaha orang-orang yang berusaha. Artinya kalau sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak akan ada manfaat upaya orang ya untuk mendapatkan hal tersebut. Ini bukan berarti menghalangi kita untuk ikhtiar. Ikhtiar wajib. Namun hati ini tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jal, karena semua yang menentukan adalah Allah. Namun karena Allah Azza wa Jal tidak menjanjikan hamba-hambanya untuk mendapatkan sesuatu kecuali dengan usaha, maka usaha ikhtiar sebab untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Dan juga di antara nama Allah Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Al-Mudabbir. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur semua urusan, fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Allah mengatur. Allah mengatur alam semesta, siang buat beraktivitas, malam buat istirahat. Allah mengatur manusia, Allah mengatur udara, Allah mengatur kehidupan kita, dan seterusnya. Makanya manusia harus banyak minta bantuan kepada Allah Azza wa Jal, karena tadbirul umur, semua aturan ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini Al-Mudabbir, yang maha mengatur adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, manusia nggak bisa lari dari fitrahnya dan tidak bisa menolak peraturan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengatur segala sesuatu. Naam.